Hey, what's up lucky people? So today, banyak banget dari kalian yang request gue buat bikin video sneakers collection. Kak, sneakers collectionnya dong, kak, sneakers collectionnya dong. Kenapa nggak main Nike, kak? Kenapa nggak review brand Nike? Sebenarnya gue punya brand Nike, cuman itu dulu banget. Dulu gue anaknya Nike gitu. Jadi kalau sepatu apa-apa gue kalau ke toko Nike. Lalu kelama-lamaan gue menjadi anak Adidas. Maka itu sekalian gue tunjukin collection sneaker gue, sekalian gue cerita gimana proses gue dari demen Nike sampai ke Adidas. Mungkin gue dulu nggak terlalu tahu tentang Nike kali ya, jadi pas pindah gue langsung taunya Adidas gitu ya. Kalau gitu langsung aja gue masuk ke sepatu gue yang pertama, sneakers yang pertama nih yang kalau gue kasih lihat. Sebenarnya sneakers pertama gue itu dulu waktu gue zaman SMP, gue beli sepatu hitam buat sekolah, terus gue ke toko sepatu gitu ya, Nike atau apa. Terus gue beli Nike Kobe 2, itu Nike Zoom itu. Nike Kobe 2 yang Carpe Diem yang hitam kuning itu keren banget. Gue pakai itu sampai kalau nggak salah 3 tahunan. Nah itu nggak rusak-rusak karena bahannya oke banget, kualitasnya juga oke banget. Makanya itu sejak saat itu kayak gue langsung pikir kalau beli sepatu gue Nike aja karena nggak gampang rusak. Tapi sayangnya sekarang udah nggak ada karena udah kekecilan dan juga kayaknya udah nggak tahu kemana ada itu sepatu ya. Nah sekarang langsung gue tunjukin sepatu gue yang pertama. Itu adalah Nike Zoom. Gue nggak tahu ini tipenya sebenarnya apa. Di sini tulisannya Nike Zoom Elite 6 Oregon Project. Ada sama Oregon Projectnya di sini, sama ada logonya. Kenapa gue beli sepatu ini? Awalnya dulu gue nggak demen pakai sepatu sneakers gini, nggak demen pakai sepatu running. Gue awalnya pakai sepatu kayak boots gitu kulit gitu. Habis itu gue sama teman-teman gue ngeliat toko sepatu, sport station kayak gitu. Gue ngeliat ada Nike Oregon Project ini. Gue demennya karena ada logo ininya, keren gitu. Jadi kayak gimana ya? Ya nggak tau, gue keren aja gitu logonya. Jadi gue demen gitu. Nah langsung habis itu nggak berapa lama gue ke Nike lagi, langsung deh gue beli Nike Zoom Elite 6. Ini ukurannya juga US 9 dari dulu, dan ini dulu gue pakai ini terus. Dan sekarang karena udah ada boost, jadi kalau dibandingin boost, gue boleh jujur tetap enakan boost untuk running. Yang kedua, karena abis Nike, gue beli Nike lagi. Dulu zaman-zamannya Spider-Man, The Amazing Spider-Man yang Andrew Garfield. Gue demen lihat sepatu dia yang dia pakai, dan gue research itu ternyata adalah Nike Dunk Low. Ini dia Nike Dunk Low, tapi warnanya nggak persis sama yang dipakai di film sama dia, karena dia pakai masalah putih biru. Gue dapetnya yang merah, abu-abu, hitam. Dan ini menurut gue juga keren. Dan desainnya kayak soalnya gini mirip-mirip sama Air Jordan 1. Atau mungkin ini turunannya Air Jordan atau gimana. Gue juga nggak gitu paham tentang Nike, karena gue belum mendalami Nike. Dan mungkin kalau nanti mau bahas tentang Nike, gue bisa undang narasumber yang lebih jago tentang Nike ya. Jadi ini adalah sepatu Nike kedua gue setelah yang Oregon Project. Ini ukurannya nggak tahu kenapa gue beli ini ukuran 8, karena gue takut, karena kan ini gede sepatunya. Kalau misalnya gue pakai 42 takut kayak kepanjangan dan kegedean gitu. Akhirnya gue beli ukuran 41. Tapi sekarang malah jadi kekecilan karena ya ukuran 41. Tapi tetap kadang-kadang gue masih pakai ini kok. Kadang-kadang gue masih pakai, dan ini keras sih bawahnya ya. Dan bahannya sih menurut gue ini yang oke banget karena dari leather gitu, dari kulit. Dan gue beli ini kalau nggak salah nggak terlalu mahal, sekitar 1 jutaan juga. Untuk kalian mau ngekop Nike mungkin kalau nggak dapet Jordan boleh Nike Dunk Low ini. Dan yang selanjutnya setelah Nike Dunk Low, karena ini model-model skateboard gitu, Nike Dunk Low, akhirnya gue coba beli Nike yang bener-bener buat skateboard. Yang ini juga buat skateboard, maksud gue beli Nike SB. Nike SB emang yang skateboard, Nike untuk skateboard. Nah ini lebih berat lagi sepatunya untuk skateboard, udah mulai menguning soalnya. Dan biasanya sepatu skateboard itu keras banget ya soalnya. Kayak gini nih, ini juga keras banget. Ini logo Nike dari suede, kelihatannya juga udah agak gimana, tapi tetap kualitasnya menurut gue oke banget. Ini leathernya juga bagus. Terus habis itu ini ukurannya 9,5 malah. Gue beli agak kegedean ini. Ini ukuran 43 karena mungkin sepatu ini kan agak keras ya di sininya. Jadi kalau gue pakai true to size agak sempit, jadi gue naikin 1 size gitu. Dan ini gue beli waktu itu kalau nggak salah tahun 2014 sampai sekarang masih oke, masih bagus karena emang nggak terlalu sering gue pakai juga. Ini juga bentuknya bagus tuh. Ini emang agak kotor, tinggal dibersihin doang langsung oke lagi sih. Dan ini juga masih ya kadang-kadang banget gue pakai. Tapi sekarang gue lebih sering pakai Adidas banget sih. Kalau misalnya kalian pecinta sepatu skateboard boleh ini Nike SB. Ini juga tadinya ada tulisan Lunarlon sih tapi udah hilang gitu. Nike SB ya, black, purple, white ya, gue nggak tahu kalau ini ya, pokoknya Nike SB ini. Gue beli ini kalau nggak salah di Singapura, harganya $100 gitu, nggak terlalu, bisa dibilang nggak terlalu mahal. Nah setelah Nike nih, gue beralih ke New Balance. Jadi gue masih mencari jati diri sneakers gue gitu ya. Jadi gue beralih ke New Balance, dan gue nggak ngerti New Balance dulu, jadi gue beli yang menurut gue suka aja gitu. Jadi dulu gue di Hong Kong, gue beli sepatu New Balance ini, sepatu running.
karena pengaruh dari si Oregon Project tadi, sepatu running. Jadi gue beli New Balance sepatu running. Ini New Balance 560 V5. Ini sepatu running banget sih bentuknya ya, tapi kalau kalian pakai buat jalan juga bisa. Sebenarnya gue ini sepatu ini gue pernah gue pakai buat running. Sayangnya gue pernah gue pakai buat running karena gue orangnya nggak olahraga banget sih sebenarnya. Jadi gue pakai ini ya emang untuk fashion aja, dan nggak ada salahnya dengan hal itu sebenarnya. Ini lumayan enteng sepatunya, kualitasnya menurut gue juga oke. New Balance bagus, dan ini juga nggak terlalu mahal, masih sekitar kalau di rupiah 1 jutaan juga. Ini ada teknologi absorb ya, kayak gini soalnya. Ya, warnanya biru, hitam, ada aksen orange-nya gitu. Nah, ini dia New Balance 560 V5. Selanjutnya gue beli New Balance lagi sepatu, yaitu New Balance 574. Ini kalau nggak salah gue dapetnya di GI waktu itu. Ini sepatu di bawah 1 juta. Ini 700 ribuan kalau nggak salah tuh gue beli 574. 574 buat kalian misalnya nyari sepatu di bawah 1 juta tapi masih yang keren, gue bisa saranin ini New Balance. New Balance banyak banget tokonya di Indonesia, di mall-mall di Indonesia kalian bisa temuin. Dan ini gue suka banget warnanya karena warna biru dan orange gini ya, warnanya agak ngejreng gitu. Ya ini ukurannya lumayan kecil. Ini ukurannya US 8,5, tapi gue pakai berasanya kayak agak kesempitan gitu karena mungkin emang beda sizing di Nike sama di New Balance sama Adidas itu beda. Ini 8,5, gue masih agak kecilan, harusnya mungkin gue beli 9 waktu itu. Dan untuk bahannya ini kayak bahan apa ya? Ini kayak bludru gitu sih, kayak bludru tapi ada meshnya gitu. Jadi ya untuk kombinasi warnanya gue suka banget, keren banget. Dan ini udah kayaknya hampir nggak pernah gue pakai yang ini, tapi mungkin nanti akan gue pakai atau mungkin di giveaway, nggak tahu juga. New Balance gue cuma 2, dan setelah dari New Balance gue pindah ke Adidas karena gue ngeliat teman gue pakai Adidas ZX Flux itu keren. Dan akhirnya gue memutuskan beli ZX Flux juga, monochrome prism. Ini warnanya ajib banget sih menurut gua. Ini warnanya colorway-nya keren gitu. Maksudnya ZX Flux kelebihannya adalah dia bisa mengeluarkan colorway yang ada gambarnya tuh unik-unik gitu, kayak gini-gini. Dia juga ada yang colorway prism, ini monochrome-nya. Yang satu lagi dia yang prism itu warna-warni kayak gini model. Ini kalau dilihat dari cahaya gitu, kalau dari sudut tertentu itu bisa jadi kayak kesannya ungu gitu. Gua nggak tahu kenapa. Padahal ini warnanya hitam putih doang, hitam putih abu-abu. Dan ini ZX Flux, ya soalnya juga keras ya. Dan ini sepatu, dan ini sneakers Adidas pertama gua, ZX Flux. Nah setelah ini gue langsung berasa kayak Adidas kayak style-nya cocok banget sama style gue gitu. Gue berasa sepatu Adidas tuh desain-desainnya masuk ke cara berpakaian gue gitu. Jadi akhirnya gue selanjutnya memutuskan beli Adidas terus US 9. Dan setelah itu gue beli sepatu Adidas Halo US 9 karena ini gue pakai nyaman banget. Gue pakai Adidas juga nggak pernah sakit, nggak pernah berasa lecet di kelingking atau di bagian manapun. Pokoknya nyaman banget. Ini buat jalan dan mungkin buat lari bisa kali ya. Ada torsionnya juga kayak Ultra Boost. Ini dia ZX Flux pertama gua, ZX Flux Monochrome Prism. Setelah ZX Flux Monochrome Prism, gua ada ZX Flux satu lagi, yaitu adalah ZX Flux Xeno Negative. Jadi kalau misalnya kalian tahu Adidas Xeno itu kayak motif sepatu Adidas yang kayak kulit ular, dan kalau kena refleksi flash itu langsung keluar warna-warni gitu loh. Dan ini versi negatifnya. Jadi biasanya kan kotak-kotak gini. Biasanya kotaknya nyala kalau kena flash. Kalau gua punya ini garisnya nyala. Dan ini biru campur hijau gitu, gradasi hijau. Ini menurut gua mantep banget. Ini gue beli waktu gue lagi di US, gue beli dulu itu udah zamannya NMD udah keluar. NMD pertama kali itu udah keluar tapi udah sold out. Nah makanya akhirnya terus gue beli ini ZX Flux Xeno Negative. Jadi kalau kena flash itu warna-warni banget, keren banget. Nah setelah itu gue punya sepatu boost pertama gue, yaitu adalah Adidas Response Boost yang kolaborasi dengan Avengers. Jadi ini gue dapet Response Boost yang tipe Iron Man Avengers kan. Avengers di sini ada gambar Iron Man-nya, ada tulisan Avengers dan ada Adidasnya. Ini adalah kombinasi warna dari bajunya Iron Man, yaitu merah dan kuning, gold maksud gue. Response Boost ini full boost juga dalamnya. Cuma di midsole-nya nggak full boost. Jadi kayak ada ditutupin karet gitu ya, semacam karet. Dan ini juga empuk banget. Ini sepatu running sebenarnya, sepatu untuk running. Jadi ini Response Boost kolaborasi dengan Avengers. Kenapa gue beli yang Iron Man? Karena gue suka Iron Man. Oke, selanjutnya ini adalah sepatu NMD pertama gue yang gue dapat. Seperti kalian lihat, gue udah 2 kali ngantri NMD dan ketiga kalinya baru gue dapat. Dan ini dialah yang gue dapat. NMD kalau nggak salah waktu itu yang untuk musim semi gitu, dia keluar lumayan banyak warna dan lumayan banyak pair. Jadi akhirnya gue bisa dapat NMD Clear Blue ini. Dan ini pertama kali gue pakai sepatu yang full boost gitu loh, midsole-nya boost segala macam. Dan ini menurut gue nyaman banget, enak banget. Gue suka banget sama sepatu ini. Lace-nya gue ganti supaya lebih personal gitu sih.
sih, karena kebanyakan orang pakai les dari sananya, dan gue ganti gitu supaya lebih Boy Merino lah, NMD-nya Boy Merino gitu. Seperti yang gue pernah review juga, ini bahannya knit bukan prime knit. Dan setelah ini gue baru tahu, oh sebelum NMD ternyata ada Ultra Boost, dan katanya Ultra Boost ini sepatu paling enak. Nah akhirnya gue beli Ultra Boost Core Black, Ultra Boost 2.0 Core Black. Jadi ini dia Ultra Boost 2.0 Core Black. Places-nya juga gue ganti supaya lebih personal. Ini sengaja yang pendek supaya gue nggak usah ikat, gue langsung masukin, gue biarin di situ aja tadi sepatunya. Ini prime knit, dan menurut gue ini keren banget desainnya, karena tulisan Ultra Boost-nya sebelahnya ini silver dan sebelahnya gold. Ini adalah sepatu menurut gue yang paling nyaman dari antara semua sepatu yang gue punya di sini. Dan kalau misalnya gue bingung, kadang-kadang bingung mau pakai sepatu apa, ini sendiri pilihan pertama gue. Kayak langsung, oke, Ultra Boost aja. Karena ini cocok untuk dipakai baju apa aja. Kalau menurut gue ini cocok pakai baju apa aja, masuk aja, dan kalian nggak bakal pernah salah gitu kalau misalnya kalian pilih ini gitu. Kalau kalian mau nge-copy ini, gue rekomen juga untuk punya ini. Dan abis itu gue beli Pure Boost R, karena selain Ultra Boost ada juga Pure Boost. Gue juga penasaran Pure Boost kayak gimana, dan kebetulan gue ketemunya Pure Boost Raw. Ini desainnya juga menurut gua lumayan unik karena ada karet gitu di sini, dan tali sepatunya agak di belakang gitu, seperti kayak human dress gitu di belakang gini. Ini enteng banget sepatunya, kayak kain gini juga. Tapi bukan prime knit, tapi juga ini enak banget dipakainya. Menurut gue ini boostnya juga mantep, juga oke, empuk, dan bisa juga jadi basic shoes kalian gitu. Misalnya kalian juga bingung pakai apa, kalian punya ini, kalian bisa pakai ini gitu. Biasanya gue juga kadang-kadang pakai ini. Ini gue beli waktu itu di Singapura, sekitar kalau dirupiahin 1,7 atau pokoknya kayaknya kalau nggak salah nggak nyampe 2 juta sih. Dan selanjutnya, yaitu adalah sepatu yang lumayan, warna ini lumayan udah susah dicari sekarang. Alpha Bounce Aramis. Jadi ini dia Alpha Bounce Aramis yang titik-titik gitu. Kayak kalau lihat dari jauh kayak Yeezy Total Dove. Alpha Bounce ini sebenarnya bukan boost. Ini sebenarnya Eva Foam soalnya. Tapi menurut gua ini juga lumayan nyaman, lumayan empuk. Pasti pakai karena mungkin teknologi bounce gitu. Dan tali sepatu juga gue ganti supaya bisa kayak agak looksnya mirip kayak Yeezy gitu ya. Gue ganti tali sepatunya. Mungkin gue berencana untuk repaint soalnya ini jadi putih semua, supaya lebih, menurut gue lebih keren kalau midsole putih semua gitu. Juga rekomend buat kalian yang mau mungkin sepatu running cuma gak mau yang boost gitu ya, bisa mungkin beli yang Alpha Bounce ini, karena ini juga enak, juga empuk, juga bagus. Dan ini harganya gak nyampe 2 juta juga. Ini 1,8 atau 1,7 gitu harganya. Jadi buat kalian yang nyari sepatu under 2 juta bisa beli ini, atau tadi yang Pure Boost Air. Kalau misalnya kalian mencari sepatu yang di bawah 1 juta, New Balance tadi yang 574. Kalau misalnya yang gue nggak sebutin harga, gue lupa artinya berapa harganya waktu itu gue beli. Gue sebutin yang gue inget aja harganya. Nah selanjutnya abis itu gue beli Ultra Boost lagi yang Uncaged. Jadi Ultra Boost Uncaged yang abu-abu. Ini gue beli kayak lumayan kegedean juga sih ya. Gue beli di Australia. Ini harga $250 Australia, berarti mungkin sekitar 2,5an juga di rupiahin. Seenggaknya masih lebih murah daripada retail price di Indonesia kalau nggak salah. Ini Ultra Boost yang nggak pakai cage, jadi cage tadi yang ada garis di sini. Dan ini lumayan nggak boom untuk keluar karena bentuknya ini kayak kaos kaki gitu, bagus juga. Karena banyak orang yang nge-uncage Ultra Boost yang cage itu, jadi mereka potong karetnya. Jadi kira Adidas keluarin sepatu yang ini. Dan gue juga lumayan demen sama model ini, Ultra Boost Uncaged ini. Gue dapet ini di Foot Locker Australia. Ini nyaman juga, tapi karena nggak tahu ya, mungkin karena Uncaged, gue sering keluar gitu nyelip. Lumayan jarang gue pakai ini, karena gue lebih sering pakai yang Ultra Boost Core Black. Karena warnanya ini gue nggak tahu ya, gue berasa satu warna abu-abu agak susah nyocokin sama baju, atau mungkin ada orang yang berasa warna abu malah lebih gampang dicocokin sama baju gitu. Maka tergantung style kalian kalau beli sepatu, sekali lagi tergantung sama fashion style kalian, sama warna yang bisa kalian suka pakai, jadi sesuaiin. Oke, selanjutnya kita beralih sedikit dari Adidas ke Vans. Jadi gue suka banget sama Toy Story. Seperti kalian lihat ada koleksi Toy Story di sana, dan Vans kolaborasi sama Toy Story. Makanya gue apa pikir panjang lagi, langsung gue kop sepatu Vans dan Toy Story ini, karena gue kebetulan juga belum pernah punya Vans. Ini juga motifnya lucu sebenarnya, bukan keren, lebih lucu. Kadang-kadang gue suka hal yang lucu-lucu kadang-kadang. Jadi ini ya collab dengan Toy Story. Yang paling keren dari sepatu ini adalah ada tulisan Andy-nya di soalnya. Jadi kayak kalau misalnya kalian nonton Toy Story itu, di setiap mainannya ditulis nama pemiliknya Andy, dan di sepatu ini ada tulisan Andy-nya. Dan menurut gue ini juga salah satu sepatu basic gitu. Kalau misalnya kalian bingung pakai sepatu apa, sepatu Vans cocok masuk ke baju apa aja menurut gue. Tapi warnanya ini emang agak kekanak-kanakan ya, agak anak kecil ya, agak lucu gitu. Cuma menurut gue masuk aja sih. Kalau menurut gue lumayan cocok dengan fashion style gue gitu. Bisa juga dipakai celana pendek, ini juga cocok. Tapi kekurangan Vans adalah panas banget. Gue pakai ini kaki gue berasa panas gitu, kayak nggak tahu ya, mungkin karena bahannya tebel kali kanvasnya ya. Dan ini juga keras banget soalnya, karena memang sepatu untuk skateboard. Jadi ini tipenya
tipe fans authentic. Nah, habis itu gue kayaknya nggak puas punya satu NMD gitu. Akhirnya gue membeli NMD XR1. Ini dia NMD XR1. Colorway ini adalah untuk colorway cewek, cuma menurut gue ini lumayan maco. Kombinasi warnanya, jadi gue demen. Gue beli buat cowok dan ukurannya gue gedein karena ukuran cewek dan cowok beda. Jadi gue beli ukuran cewek yang gede dan bisa muat di gue gitu. Nah, ini bahannya prime knit, tapi prime knitnya beda dengan NMD OG karena ini prime knitnya dijahit, bukan kayak kaos kaki gitu. Dan ini menurut gue nyaman juga, nyaman banget. Yang bikin keren adalah ada cage-nya gitu. Dan mungkin gue rencananya mau custom ini seperti human race kalau gue tega. Kalau enggak ya gue tetap kayak gini karena ini juga keren juga. Nah, setelah itu gue mendapatkan NMD OG. Ini dia NMD OG, Holy Grail gua. Karena dari dulu gue emang udah incer banget ini. Dan akhirnya Adidas merilis ulang. Thank you Adidas. Dan akhirnya gue berhasil mendapatkan. Nih, nyaman banget dipakainya. Gue suka banget sama model prime knitnya kayak gini. Simple. Ini salah satu basic shoes gue. Kalau gue bingung pakai apa, gue pakai ini. Dan beralih dari Boost kita ke EQT. Jadi EQT kemarin baru mengeluarkan sepatunya untuk tahun ini. Karena EQT emang lagi dikencengin sama Adidas untuk tahun ini. Dan gue berhasil mendapatkan satu EQT, yaitu EQT Prime Knit. Ini dia EQT Prime Knit. Dan ini katanya juga lumayan susah dicari ya, sama yang Boost, sama yang EQT Boost. Dan menurut gue ini adalah salah satu sepatu Adidas yang harga retailnya lumayan mahal, lumayan tinggi. Nggak tahu kenapa, mungkin karena prime knitnya atau karena bahannya ini menurut gue high quality, itu bagus. Ini harganya retail 3,3 juta. Itu gue nggak tahu kenapa bisa mahal kayak gitu. Udah kayak harga resell. Dan ini nggak Boost, ini Eva Foam. Dipakainya nyaman atasnya, tapi karena kita udah biasa pakai Boost, gue udah biasa pakai Boost. Sekali lagi soalnya berasa keras, tapi lama-lama dipakai juga udah terbiasa gitu, udah nyaman. Tapi modelnya keren banget. Ini menurut gue modelnya kalau mau dibandingin sama OG, untuk kenyamanan dan model OG. Kalau ini untuk keren juga, ini juga bisa masuk gitu. Kalau misalnya emang kalian nggak apa-apa dengan harganya, nggak masalah dengan harganya, ya menurut gua kop aja sih sepatu ini. Karena sepatu ini juga menurut gua salah satu yang rekomen, ini enteng juga gitu. Dan EQT tahun ini juga kan lumayan hype gitu ya. Dan yang terakhir nih, mungkin bukan koleksi terakhir gua, cuman ya Holy Grail gua kayak NMD ini juga salah satunya, itu adalah Yeezy Boost. Awalnya gua nggak demen sama Yeezy Boost, tapi lama-lama jadi demen gitu ya. Karena ya foto-fotonya keren juga. Habis itu gua pernah coba di gua, cocok juga. Akhirnya gua punya Yeezy Boost Black and White. Nah, ini dia. Soalnya lumayan kotor karena pernah pakai buat becek kalau waktu itu. Ini dia Yeezy Boost 350 Black and White. Dan tali sepatunya gue longgarin gitu, nggak gue ikat. Dan ini sekali lagi ini legit guys. Untuk dots itu bukan jadi patokan. Yang kalian harus perhatikan adalah ininya, atasnya. Dan ini gue udah cek semua, ini adalah legit sebelum gue beli ya, maksudnya pas gue mau beli gitu. Ini gue dapat di Hong Kong di Kicks Dreams. Kicks Dreams itu udah terpercaya banget, toko resell yang jual barang-barang asli di Hong Kong. Dan ini salah satu Yeezy yang bisa dibilang Yeezy paling murah gitu ya untuk harga resellnya. Makanya gue beli yang ini aja karena gue nggak tega ngeluarin uang di atas 10 juta untuk sepatu gitu ya. Mending itu karena harga segitu bisa beli handphone. Jadi segitu aja sneakers collection gua. Semoga kalian bisa mendapatkan sesuatu dari apa yang udah gua ngomongin tadi. Dan di sini gua nggak maksud untuk mamer, video ini gua nggak maksud untuk mamer, nggak maksud untuk nampang, untuk sombong, enggak. Karena kalian juga banyak yang minta sneaker collection gua, ya jadi gua kasih lihat dan memberikan info kepada kalian. Semoga kalian yang mau beli sepatu bisa mendapatkan info, bisa mendapatkan referensi beli sepatu yang mana. Dan kalau misalnya kalian nggak ada rencana beli sepatu atau emang cuma nonton ini untuk dapat info doang juga nggak apa-apa gitu. Jadi ini adalah hobi, salah satu hobi gua. Jadi seperti kalian tahu, hobi itu ya bisa lumayan mahal karena semua orang membutuhkan hobi gitu ya. Mau hobinya apa, mau hobinya Tamiya, mau hobinya mancing, pasti akan ada sesuatu yang memakan biaya gitu. Itulah hobi gitu. Jadi kita menghargailah orang yang memiliki hobi. Jadi jangan, gue sering banget lihat komen kalau misalnya tentang review sepatu atau apa, pamer, atau misalnya ada yang komen kayak uang segitu mending gue beli ini. Ya itu tergantung prioritas dan kemampuan masing-masing. Kalau misalnya emang kalian mampu untuk hobi sneakers dan membeli sneakers dengan harga tinggi, ya kenapa enggak gitu maksudnya. Dan itu nggak mengganggu kalian, ya nggak masalah menurut gue sih. Kalau misalnya kalian emang lebih prioritasin untuk kehidupan sehari-hari dulu duitnya, ya nggak masalah juga gitu. Nggak ada yang salahkan di dalam hal ini menurut gue. Untuk komen-komen seperti itu yang kayak gue sebenarnya agak terganggu, dan komen kayak orang kaya beli sepatu gampang, misalnya kayak ngabisin duit orang tua atau gimana segala macam. Menurut gue itu kayak salah satu bentuk rasa iri gitu ya. Jadi kalau bisa untuk lucky people dihindarkanlah komen-komen seperti itu, karena kita nggak ada maksud untuk mamer atau apapun. Dan semua orang memiliki hak untuk mempunyai hobi. Dan emang gue tahu kalian juga mempunyai hak untuk komen, tapi kalau nggak penting, kalau nggak memberikan manfaat, komennya mending nggak usah dikeluarin kan, gitu kan. Kalau bisa kalian keluarin duit beli sesuatu tapi nggak bermanfaat, mending nggak usah dikeluarin kan, bener kan? Thank you udah like, comment, dan subscribe, dan thank you juga udah memberikan gue ide untuk video gue. Misalnya kalian komen di bawah sneaker collection, review ini, review apa. Kalau misalnya kalian mau ada ide lagi, silahkan komen juga di bawah lagi. Dan follow Instagram gue buat daily updates di @boyamleno. Stay lucky people.